Ya, tadi kita baru saja dengarkan satu lagu dari pujian dari Upper Room. Judulnya itu adalah Coming Back to You. Jadi the reason I play that song because it is actually related to our morning devotion study Bible today. Miss Desi mau share bagaimana kita harus kembali kepada Tuhan, begitu. Bagaimana kita harus berserahnya kepada Tuhan saja. Okay, jadi tadi if you guys pay attention to the song, ada satu di mana the vocalist, one of the singer, the male singer, kasih narasi begitu, and dia bercerita tentang kisah anak bungsu. Kalau kalian familiar dengan cerita itu, jadi anak ini, how do I explain? Anak bungsu dan papahnya orang kaya, dan dia mau hartanya langsung dikasihin ke dia begitu. Papa, tolong kasih aku harta warisan yang menjadi bagianku, begitu. Nah, papahnya ini ya udah, karena itu kan memang untuk anaknya begitu ya. Kekayaan yang dia punya itu ada bagian untuk anaknya yang bungsu. Dikasihin. Yes, that's correct, Rachel. Anak yang hilang dan kembali, iya betul. Jadi setelah dia dapat dia punya warisan, dia pergi, tinggalin ayahnya, tinggalin keluarganya, tinggalin dia punya hometown, tinggalin segalanya, bawa dia punya harta untuk foya-foya, untuk happy-happy, untuk senang-senang, begitu. Tanpa memikirkan hari esok. Jadi dia punya harta ini, udah YOLO. Itu dia punya dia. I believe if he lives in today's era, mungkin itu yang jadi motonya. You only live once, enjoy it, begitu dan sebagainya. Nah, dia bawa itu harta, dia habiskan sampai habis, betul-betul. Jadi dia tidak kerja, dia tidak usaha, harta yang dari papanya itu dihabiskan begitu saja sampai dia bankrupt. Sudah habis hartanya, what can he do? He don't know how to work, ya kan? Tapi akhirnya in a desperate situation, sudah desperate dong, sudah tidak ada lagi yang dia bisa lakukan. Dia itu anak raja begitu ya, anak king, anak raja di tempatnya dia, tapi dia memilih untuk out dari situ, kemudian foya-foya, habiskan segalanya dan hidup susah. Akhirnya dia jadi slave untuk orang, menjadi penjaga babi begitu. Nah, dia jaga babi orang sampai ada masa dia keingat begitu. Dia lapar banget, jadi the only food that dia punya itu hanya makanan babi ini gitu loh. Nah, saking dia sudah hancur-hancuran begitu, sudah tidak ada lagi harapan. Ya udahlah, makan ini aja lah gitu, makanan-makanan babi yang dia jaga itu. Kemudian dia teringat, kenapa aku harus bersusah-susah padahal aku punya bapak yang kaya raya, yang bisa memenuhi semua kebutuhanku. Begitu kan? Tetapi, tapi kan kadang kita kalau sudah kita mendukakan hati seseorang, ya kan, kita mendukakan hati orang tua kita, dan ada rasa gengsi tentu saja. Aduh, malulah, masa aku udah nyakitin papaku, udah maksa minta warisan, terus ninggalin rumah, hilang, tidak berkabar dan sebagainya. Tiba-tiba aku pulang dengan keadaan seperti ini, begitu kira-kira. Tapi again, desperate situation. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali dia ya harus memang pulang lah, gitu kan. Nah, betapa kagetnya dia pada saat dia pulang itu, bukannya dimarah, bukannya bagaimana, tapi papanya ini sambut, ya kan? Seperti tadi yang disampaikan oleh the vocalist itu, dia bilang sesuai norma pada zaman dahulu, Jewish itu, kings itu tidak lari, anakku. Karena dia punya baju kemegahannya dan sebagainya, tidak memungkinkan untuk dia lari begitu. Tetapi, ya kan, dia mematahkan semua norma-norma itu, dia lari, dia tidak peduli rules of
kingdom dan sebagainya, dia lari ketemu sama anaknya. Saking dia happy-nya anaknya pulang. Dia tuh enggak peduli anaknya ini sudah berbuat dosa dan sebagainya. Yang dia pedulikan adalah anaknya sadar dan dia kembali ke Bapa. Begitu. Dan mereka berpesta menyambut anaknya ini. Gitu loh. Jadi perumpamaan ini Tuhan Yesus ajarkan untuk mengingatkan kita. Jadi dia datang itu untuk selamatin yang orang berdosa, kita. Ya, dia tidak selamatin orang yang sudah baik-baik saja gitu. Yang dia selamatin adalah orang yang berbuat dosa, seperti dokter. Dokter nyelamatin yang sakit tentu saja. Betul ya. Nah, Tuhan Yesus nyelamatin orang berdosa. Nah, kalau misalnya kehidupan kita itu masa lalu kita, atau kita pernah jatuh ke dalam dosa dan sebagainya, dan kita desperate, ya kan? We don't know what to do anymore. We don't know which way to go. Ada satu jalan, kita cukup berbalik saja. Balik, ketemu Tuhan Yesus, minta ampun, dan dia akan dengan senang hati menjemput kita, dengan senang hati menerima kita. Ya, jadi come back to him. Seperti tadi, when we run, he runs too. Jadi enggak kita yang ketemu Tuhan Yesus saja, bukan cuma kita, tapi when we turn our back, ketika kita sudah turn to him, balik badan saja, balik ke Tuhan Yesus, tuh dia juga lari nyamperin kita, ya kan? Ya seperti di lagu tadi. Begitu. Jadi lagu ini sangat memberkati Miss Daisy, and I hope ini juga memberkati kalian, dan mari kita sama-sama belajar in our desperate situation. Ingat bahwa Tuhan Yesus adalah yang punya segalanya. Ingat bahwa Bapa kita sudah tunggu kita untuk berbalik. Ya. Wajar kalau kita merasa malu dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus sambut, he's okay, he's fine with that. Jadi tidak usah mau diintimidasi iblis kalau ngomong, ih kamu lo berdosa, kamu itu dosanya sudah banyak banget, nggak malu apa balik ke papamu gitu. Hey iblis, papaku aja lo biasa-biasa aja, kenapa kamu yang repot gitu. Jadi katakan kepada iblis, patahkan roh intimidasi dari iblis, balik ke Tuhan Yesus dan minta pengampunan, and yeah, live your life accordingly. Jadi jangan lagi mundur ke belakang, jangan lagi jatuh ke jurang itu, tapi mari sama-sama maju, mari sama-sama berlari kembali ke arah Tuhan Yesus, kembali kepada jalan Bapa. Oke? Ya, mungkin itu yang bisa Miss Daisy sampaikan. Miss Daisy juga Alan, I'm surprised Alan join di Zoom meeting hari ini. Alan, we are so sorry for your loss, anakku. Ya, Miss Daisy yakin dan percaya hanya satu pribadi yang bisa berikan penghiburan kepada Alan, and I believe we will get through this. You will get through this, ya anakku. Nanti Miss Daisy mau minta Efraim berdoa untuk Alan dan keluarganya. Setelah itu Miss Daisy tutup dalam doa dan kalian akan siap-siap untuk pelajaran berikutnya. Does anybody have questions maybe? Atau ada yang mau ditanyakan kepada Miss Daisy? Hari ini ada quiz math ya. Semoga anak-anakku dapat nilai yang oke. Ya, the math quiz hari ini. Ada question? Kalau tidak ada, boleh kasih Miss Daisy jempol. Miss, kok tumben tadi ini hari Rabu? Oh, emang biasanya hari apa, nak? Okay. That I'm not sure. Miss Daisy tidak pernah pay attention sama hari. Oke, paham. Oh iya ya. Begini sayang, mungkin kalau dulu itu kan makanya dibuat hari Jumat karena kita prepare karena kan on site kalau dulu.
Mungkin begitu, tapi I'm not sure, ini hanya pemahaman Miss Desi saja. Biasanya kita lakukan hari Jumat, mungkin karena banyak yang mesti disiapkan, kita harus prepare booth, ya kan? Ada acara macam-macam dan sebagainya, orang tua datang, sibuk begitu. Jadi setelah sibuk seharian sampai malam, beres-beres ini itu, anak-anak juga sibuk prepare. Jadi dibuatlah hari Jumat supaya besok istirahat. However, karena ini kita online saja, biarlah guru-gurumu yang ke sekolah yang prepare, anak-anak di rumah saja, jadi ya sudah gitu. Not much, tidak banyak persiapan di onsite, ya kan, karena online. Tapi sebelum-sebelumnya itu memang cukup repot guru-gurumu, dan kalian tentu saja menyiapkan you punya project, which is project kalian itu Miss Desi sangat bangga sekali anak-anakku. Walaupun yang ditampilkan hanya sebagian, tapi kita sudah lihat, kita sudah periksa you punya video. Jadi kami guru-gurumu bangga sekali. Dan ya kalian mau dengar-dengaran, mau mengerjakannya, menunjukkan kalau kalian memang respect your study, yourself, your teachers, and everything. Gitu ya, Nak. Jadi alasannya mungkin, I'm not sure, tapi mungkin karena kita mengerjakannya online, jadi begitu. Tidak banyak tenaga yang dihabiskan. Gitu ya. Ada lagi anakku pertanyaan mungkin? Efra, are you there? Efra, halo? Oke, nanti Efra berdoa untuk Alan, anakku, kemudian Miss Desi tutup dalam doa morning devotion hari ini ya. Jika tidak ada lagi pertanyaan, silakan Efra. Doa untuk apa tadi, Miss? Untuk Alan. Oh, Alan. Oke. Sekarang, Miss? Iya, sayang. Oke. Mari kita berdoa. Yesus, sekarang kami berdoa, Tuhan, untuk teman kami Alan, Tuhan. Sekarang kami berdoa karena kemarin ada keluarganya berpulang ke rumah Bapak, Tuhan. Tolong Alan, Tuhan, dan keluarga yang ditinggalkan supaya dikuatkan hatinya, Tuhan. Dan juga diberikan penghiburan. Dan juga Tuhan, kami sudah menyelesaikan morning devotion hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami saat morning devotion, dan sebentar kami akan mulai pelajaran, mengerti supaya proses belajar mengajar berjalan dengan lancar, Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa. Bapak, kami berterima kasih untuk firman-Mu hari ini, terima kasih untuk ingatkan kami betapa Engkau mengasihi kami Bapak. Bapak ajari kami Yesus untuk kami senantiasa kembali kepada jalan Bapa. Kami mau berbalik Yesus kepadamu, kami mau datang kembali kepadamu, kami mau minta ampun atas dosa dan kesalahan kami Bapa. Terima kami Yesus, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapak, kami berdoa untuk anak-anak kami Yesus, berkati Alika, berkati Areta, Lexia, berkati Monica, Alan, Paco, Anya, Verisa, Milo, Erika, Rachel, Jovan, Leticia, Goldie, Dea, Wika, Edeta, Nara, Elita, Nicholas, Nathaniel, Kezia, and Efra. Bapak, kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, berkati mereka Yesus, berikan hikmat yang daripadamu, berikan mereka hati, kelembutan hati yang mau dengar-dengaran. Berkati aktivitas atau proses belajar mengajar kami sepanjang hari ini Yesus. Kami juga berdoa untuk guru-guru Bapak. Kami rindu hikmat yang daripadamu Yesus. Kami mau dipenuhi oleh kasih-Mu Yesus, agar apa yang kami ajarkan kepada anak-anak kami sudah sesuai dengan perkenanan Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kasih-Mu luar biasa. Kami menyerahkan segala ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya, anak-anakku, itu saja yang bisa Miss Desi sampaikan. Good luck on your math quiz. Have a really good day and God bless you. Bye-bye. Halo anak-anakku, kelas 8A, selamat pagi. Hai Erika, Elita, WK, selamat pagi anak-anakku. Halo Rachel, selamat pagi. Ya, Verisa, Milo, Anya, Monica, ya. Leticia, terima kasih untuk reaction thumbs up-nya ya. Bagaimana kabar kalian? Misalnya harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, kita akan mulai pelajaran kita di pagi hari ini. Halo Paco, Lexia. Tapi kita akan mengawalnya dengan doa ya anak-anak ya.
Ya, Verisa pimpin kita dalam doa. Silakan Verisa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai pembelajaran agama. Berkati Miss Diani yang akan menjelaskan materi agar dapat menjelaskan dengan baik. Berkati kami semua juga agar dapat mendengarkan Miss Diani dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Verisa sudah berdoa untuk Miss Yani, sudah berdoa untuk kita semua. Baik anak-anak, siapkan buku agama dan juga Alkitab. Oke. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh ya. Ingat kita masih di materi tentang iman dan perbuatan ya. Tapi sebelumnya Miss ini ingatkan kembali hari Selasa, ingat ada penilaian harian ya. Kita akan ulangan bab 9 dan bab 10 hari Selasa tanggal 23. Oke, Selasa tanggal 23 Februari 2021, Miss ini ingatkan kembali, Miss ini sudah umumkan sebelumnya ya, akan diadakan penilaian harian pelajaran agama dan budi pekerti, materinya dari bab 9 dan bab 10. Di bab 9 tentang iman dan ketaatan, bab 10 iman dan perbuatan. Oke, dan juga untuk soal-soal yang sudah kita bahas bersama-sama dan juga kalian sudah mengerjakan soal-soal tersebut ya, yaitu dari uji kompetensi 3 yang halaman 88 sampai dengan halaman 93. Oke, anak-anak persiapkan diri dengan baik untuk Selasa depan ya, penilaian hariannya melalui model. Baik, hari ini siapkan Alkitab kalian, oke. Kita hari ini pertemuan terakhir untuk membahas tentang iman dan perbuatan. Ya, mengenai iman dan perbuatan. Ya, iman dan perbuatan. Siapkan Alkitabnya, kegiatan kita hari ini. Iya, kita mau menelaah Alkitab nih. Mau belajar dari seorang tokoh. Ada di pembacaan kita dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Oke, anak-anak buka dulu Alkitabnya dari Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Oke, nah kalian perhatikan, kalian baca terlebih dahulu ya perikop tersebut, ya judulnya apa, kemudian kalian perhatikan isi dari perikop tersebut. Kalian lihat siapa saja tokoh yang tertulis di dalam perikop tersebut. Ya, kalian lihat ada nama tokohnya ya. Kalian perhatikan, setelah membaca kalian perhatikan tokohnya siapa yang dikisahkan di dalam yang tertulis di dalam perikop tersebut. Setelah kalian selesai membaca dari Markus 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52 tersebut, kalian deskripsikan apa yang terjadi dalam perikop tersebut. Amati terlebih dahulu, kalian baca terlebih dahulu, kemudian nantinya kalian deskripsikan ya dengan menggunakan kalimat sendiri ya. Apa yang terjadi di dalam perikop tersebut. Setelah itu kalian perhatikan kembali sikap apa yang dapat dipelajari dari pembacaan tersebut, dari perikop tersebut. Sikap yang perlu kita teladani, yang dapat kita pelajari dari tokoh yang tertulis kisahnya di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Misalkan kalian menemukan ada 2 tokoh dalam perikop tersebut. Untuk tokoh yang pertama, sikap apa yang dapat diteladani, yang dapat dipelajari. Kemudian untuk tokoh yang kedua, sikap apa yang dapat diteladani atau dipelajari. Oke, bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan? Wow, ini semangat nih pertanyaannya Elita. Miss dikumpul di modal, iya anak-anak dikumpulnya di modal ya. Tapi nanti pada saat kalian sudah selesai mengerjakannya dan sudah mengumpulkannya, Miss ini akan panggil nama kalian
satu persatu ya. Mungkin tidak semua dari siswa-siswa yang ada di kelas ini yang perwakilan saja. Miss Yani ingin mendengarkan secara lisan mengenai apa yang telah dituliskan, dideskripsikan dari perikop yang sudah dibaca, kemudian tokohnya, kemudian teladan apa, sikap yang bisa dipelajari, bisa diteladani dari perikop tokoh yang ada dalam perikop tersebut. Ya, ada pertanyaan lagi? Nanti akan Miss Yani panggil beberapa siswa sebagai perwakilan untuk menyampaikannya secara lisan. Tapi tugas ini tetap dikumpulkan melalui model ya. Oke, Theodorisa. Oke, ya. Oh, di share screen PowerPoint ya, sebentar ya. Baik, anak-anak, Miss Yani berikan waktu untuk kalian membaca perikop tersebut, kemudian mendeskripsikannya, ya, menuliskannya. Untuk tugas ini, Miss Yani beri waktu sekitar 20 menit cukup. Apakah cukup 20 menit? Sebentar, di sini tanyakan dulu. Cukupkah 20 menit? Coba beri reaction thumbs up kalau cukup 20 menit. 1, 2. Verisa, Erika, dan Theodorisa, Areta cukup 20 menit? Anya cukup 20 menit? Oke, kita coba 20 menit dulu ya nak ya. Coba 20 menit dulu. Oke, kalian kerjakan. Oh, ada yang minta 25 menit. Theodorisa perlu waktu 25 menit. Oke, 25 menit ya. 25 menit. 25 menit untuk menyelesaikannya. Miss Yani harapkan kalian gunakan waktu hari ini sebaik-baiknya supaya tugas kalian selesai ya. Dan tidak menumpuk tugas-tugasmu ya. Anak-anak ya, kalau ada waktu untuk menyelesaikannya seperti hari ini, Miss Yani berikan waktu, berusahalah untuk menyelesaikannya hari ini ya. Oke, cukup ya nak ya. Baik, di sini subscribe lagi. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Halo anak-anak, bagaimana? Apakah sudah selesai? Coba beri reaction thumbs up dulu yang sudah selesai. Oh, Areta sudah, Erika sudah, oke. Verisa sudah, ya. Paku sudah, ya, luar biasa. Coba Miss ini cek dulu ya. Oh, Leticia sudah. Iya, luar biasa anak-anakku. Ya, ini kita lihat bersama-sama yang sudah mengumpulkannya. Ya. Oke, sebentar. Yang sudah mengumpulkan ke Moodle. Yang sudah selesai. Paku, ya, Paku tugasnya sudah terima. Oke, kemudian Erika sudah mengumpulkan. Kezia Grace, Theodorisa, Kristi Andrea sudah. Areta sudah, iya. Luar biasa, terima kasih yang sudah mengumpulkan. Untuk yang belum, ayo anak-anak semangat. Oh, Verisa mau mengumpulkan, ayo nak, semangat. Baik, sambil menunggu teman kalian yang masih dalam tahap menyelesaikan ya. Jadi Miss Yani ingin mendengarkan secara lisan dari teman-teman kalian ya, terutama yang sudah mengumpulkan ya. Oke, Miss Yani ingin mendengarkannya secara lisan mengenai tugas hari ini. Setelah merenungkan, membaca Alkitab ya, kemudian tokoh yang ada dalam perikop tersebut, kemudian sikap apa yang bisa dipelajari, diteladani dari tokoh tersebut. Miss ini ingin mendengarkan penjelasan secara lisan dari Theodorisa. Halo, bisa dengar suara Miss Yani? Theodorisa. Dia. Halo nak.
Bagaimana dengan tugas yang sudah dikumpulkan tadi? Halo Dea. Dea, bisa dengar suara Miss Yani? Halo Dea. Dea mengalami kendala? Oke, sebentar. Selain Dea yang sudah selesai, Leticia sudah selesai? Sudah mengumpulkan? Halo, Leticia, bisa dengarkan suara Miss Yani? Halo, Miss. Halo, iya, bisa dijelaskan secara lisan ya nak ya? Tadi sudah membaca sebentar. Tadi Leticia sudah membaca Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya, benar nak? Tugasnya juga sudah selesai. Nah, sekarang coba diinformasikan secara lisan ya setelah membaca Markus 10 ayat 46 sampai 52. Siapa tokoh yang tertulis di dalam perikop tersebut, Nak? Leticia? Yesus dan Bartimeus. Oke, Yesus dan Bartimeus. Nah, coba deskripsikan secara singkat mengenai perikop tersebut. Oke. Ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama murid-muridnya, banyak orang berbondong-bondong dan diantaranya ada Bartimeus. Ketika ia mengetahui kalau itu Yesus, ia mulai berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang yang menegurnya, tapi ia tidak diam. Akhirnya Yesus menyuruh muridnya untuk membawanya kepadanya. Bartimeus meminta untuk merabuninya supaya ia bisa melihat lagi. Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Saat itu juga ia dapat kembali melihat dan mulai mengikuti perjalanan Yesus. Oke, iya. Terima kasih. Nah, sikap apa yang dapat dipelajari dari perikop itu? Yang dapat diteladani, Leticia? Walaupun ada dalam masalah apapun, kita harus tetap berserah atau harus berserah kepada Tuhan, walaupun orang di sekitar kita kayak menghina atau menegur kita. Oke, sudah? Udah, Miss. Oke, thank you Leticia, luar biasa. Terima kasih ya. Oke, satu orang sudah. Sekarang Miss Yani ingin mendengarkan secara lisan dari Pako. Halo Pako. Pako sudah selesai ya, sudah mengumpulkan. Iya, Pako bisa berikan penjelasan secara singkat mengenai tugas tersebut? Halo Pako, setelah Pak, ya bagaimana? Oke, sudah. Oke, ya. Setelah Pako membaca Markus 10 ayat 46 sampai 52. Nah, siapakah tokoh yang ada di dalam perikop tersebut? Kalau menurutnya Pak Ko sih ada Mm-mm. ini yang ditulis ini itu Yesus, terus murid-muridnya Yesus, Iya. Bartimeus, anak Timeus, dan orang banyak. Oke. Nah, coba Pako deskripsikan secara singkat dari apa yang sudah Pako baca tersebut. Ini kan ada seorang buta yang bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Saat ia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret itu melewati dia, berserulah ia dengan mohon supaya ia dapat disembuhkan oleh Yesus. Tetapi Yesus menguji imannya. Ia berseru dengan keras sehingga orang yang bersama Yesus mendiamkannya. Tetapi karena ia percaya akan kuasa Allah, ia berseru sampai hati Yesus tergerak belas kasihan atasnya. Yesus menyuruh orang untuk memanggilnya. Setelah itu Yesus menyembuhkan mata orang buta itu. Karena imannya dan perbuatannya yang kuat, walau dihentikan oleh orang lain, tetapi ia tetap percaya akan Tuhan. Maka seketika itu juga sembuhlah mata orang buta itu. Sudah, Miss. Oke, terima kasih. Nah, Pako, sikap apa yang dapat dipelajari dari pembacaan perikop tersebut? Ya.
orang lain tidak bisa melihat iman kita. Karena itu kita harus menjadikan iman itu dengan perbuatan sehingga iman itu timbul dan bisa dirasakan oleh banyak orang. Oke, terima kasih Pak Ko. Luar biasa ya. Ya, Miss ini kita semua sudah mendengarkan penjelasan secara singkat dari Pak Ko dan juga Leticia ya, anak-anak. Nah, kalian juga pasti sudah menyelesaikannya ya, dan juga sudah mempelajari ya dari bacaan kita hari ini di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya, sesuai dengan materi yang kita pelajari saat sekarang ini mengenai iman dan perbuatan. Ya, tokoh yang ada di dalam pembacaan Markus 10 46 ayat 46 sampai 52 benar sekali ada Yesus, ada murid-muridnya dan juga yang buta itu Bartimeus ya, anak-anak. Nah, kalian sudah mengetahui kisahnya dengan membaca ya dari Markus tersebut, di mana Bartimeus ini, orang yang buta ini ingin sembuh. Ya, dia mengalami buta, tidak bisa melihat, dia tidak mengetahui bagaimana bentuk, bagaimana warna, dia tidak tahu ya, karena matanya tidak bisa melihat. Tapi dia memiliki iman. Ya, dia memiliki iman kalau Yesus bisa menyembuhkannya. Oke. Nah, sikap yang bisa kita pelajari di sini adalah Bartimeus ini walaupun dia buta, dia memiliki iman. Dia beriman Yesus sanggup menyembuhkannya. Dia tidak hanya beriman, tetapi dia bertindak. Nah, tindakan ini merupakan bukti dari imannya. Ya, apa yang dia lakukan? Apa tindakannya? Dia berseru, Yesus kasihanilah saya. Ya, walaupun orang di sekitarnya itu mematahkan semangatnya, ya, diem, disuruh diem, ya, tentu saja kalau seseorang disuruh diem, ya, pada saat dia ingin menunjukkan imannya, ya, ingin mendapatkan sesuai dengan imannya, bisa saja dia malu kan, dilihat orang banyak, gitu ya, jadi disuruh diem, gitu ya, jadi bisa saja dia malah putus asa. Tetapi yang dilakukan oleh Bartimeus ini, dia melakukan imannya sesuai dengan imannya. Dia tetap bertindak, malah dia tambah berseru-seru lagi. Yesus kasihanilah saya. Nah, Yesus memiliki belas kasihan. Jadi mulailah mendekat apa yang kau inginkan. Nah, Bartimeus ini mengungkapkan keinginan hatinya. Dia beriman bahwa dia mau sembuh. Dia percaya dia sembuh. Sehingga terjadilah sesuai dengan imannya dan dia pun sembuh. Sikap yang dapat kita teladani dari seorang tokoh Yesus ya, memiliki belas kasihan. Kita bisa meneladaninya. Kita belajar untuk memiliki belas kasihan seperti Yesus memiliki belas kasihan. Ya, mau menolong. Jadi ada yang timbul belas kasihan itu maka bertindak untuk mau menolong. Kemudian dari sikap Bartimeus ya, ada iman, ada perbuatan. Perbuatan ini yang membuktikan iman dari seseorang. Kita belajar seperti Bartimeus tidak hanya beriman, tetapi dia mengerjakan, melakukan, ada tindakan. Sehingga Tuhan memberkati tindakannya itu. Dia beriman sembuh karena dia bertindaknya adalah berseru, minta pertolongan, minta disembuhkan kepada Yesus dan percaya. Maka terjadi sesuai dengan imannya. Akhirnya ia pun sembuh. Ya, anak-anak. Oke, baik. Terima kasih untuk Pako ya dan juga untuk Verisa yang sudah menyampaikan secara lisan dan juga terima kasih buat anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas untuk tepat waktu dan bagi anak-anak yang masih dalam tahap mengerjakan misi ingatkan ya tetap semangat anak-anak. Oke, kalian tetap semangat, jangan sampai tugasmu menumpuk, segera dikumpulkan ya. Jangan hanya mengerjakan saja tapi lupa mengumpulkan, sayang sekali ya. Nanti usahamu jadi sia-sia nak
Ya, oke, anak-anak, untuk hari ini Miss Yani cukupkan. Miss Yani ingatkan selalu, ya, kalian mempersiapkan diri dengan baik, ya. Hari Selasa akan diadakan penilaian harian. Oke, anak-anak persiapkan dengan baik, belajar dengan baik. Kalian beriman mendapatkan nilai yang terbaik, ya. Jadi lakukan imanmu itu dengan mempersiapkan diri, belajar dengan baik, ada tindakan, berdoa dan belajar, maka Tuhan akan memberkati segala usahamu dan engkau akan menjadi berhasil. Oke, baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa meletakkan segala pengharapan kami hanya kepada Tuhan, biar kami beriman kepada Tuhan dan kami bertindak atas apa yang sudah kami imani ya Tuhan. Kami yakin dan percaya saat kami beriman kepadamu Yesus dan kami mau bertindak untuk membuktikan iman kami, Engkau pun memberkatinya sehingga menjadikan kami berhasil. Terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, berkati setiap anak-anak kelas 8A, berkati dengan hikmat Tuhan, berkati dengan kepintaran Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau mempersiapkan anak-anak remaja ini untuk menjadi para pemimpin di masa depan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, Miss Yani selalu ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu bersemangat. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo, selamat pagi menjelang siang. Ya, thank you Erika. Silakan kasih responnya. Oke, Verisa, thank you. Leti, thank you. Efra, thank you. Monica, Areta, Alan, thank you. Theodorisa, thank you. Rahel, thank you. Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Misalnya minta tolong. Siapa di sini? Efra, bisa bantu dalam doa, Efra? Halo, Miss. Iya, halo. Oke. Ya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mulai pelajaran Tuhan. Berkati proses belajar mengajar supaya berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Thank you, Efra. Baik, anak-anak, sebelum Miss Alice melanjutkan materinya, hari ini kan harusnya pelajarannya bersama Mr. Arif ya. Jadi hari ini Mr. Arif ada halangan, jadi tidak bisa mengajar lagi ke kalian ya. Jadi hari ini Mr. Arif menyerahkan tugasnya ke Miss Alice ya. Jadi pembelajaran IPS-nya untuk hari ini bersama Miss Alice lagi ya. Oke, baik. Sesuai instruksi dari pesannya Mr. Arif, kalian sudah mengerjakan tugas yang kemarin bersama Miss Alice bahas itu ya anak-anak ya. Sebentar. Ya, halaman 33 ya. Sudah ya? 33 sampai 35 minggu hari apa itu ya? Ketemu sama Miss Alice. Itu sudah Miss Alice jelaskan 1 sampai 15 jawabannya atau masih 1 sampai 10 ya anak-anak ya? Bisa ada yang mengingatkan Miss Alice? 1 sampai 10, oke, baik. Thank you Areta. Ya, sekarang kita akan bahas soalnya. Berarti dari lanjut dari 11 sampai 15 ya. Sekarang misalnya minta tolong Alika bisa jawab soal nomor 11. Apa kira-kira jawabannya? Nomor 34. LKS-nya halaman 34. Silakan Alika. Halo, Alika, adakah di sini? Bisa dengar Miss Alice? Oke, Alika belum ada respon. Erin, bisa bantu Miss Alice, Erin?
Siapa? Monica Erin ya? Erin ya, benar ya? Erin bisa bantu nomor 11? Halo Erin. Oke, nggak bisa. Ya, bentar, oke. Nanti halaman 34. Gimana Erin? Bisa? Agak cepat ya karena waktunya kita. Oke, untuk Erin halaman nomor 11 jawabannya alfa. Betul sekali ya. Tuh oke, keselip gimana Tiada Risa? Ya, baik. Berarti nomor 11 itu jawabannya adalah alfa. Ya, jadi sektor agrikultur Indonesia masih belum memberikan sumbangan terhadap perekonomian. Jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani, pendapat ini diperkuat oleh kenyataan siswa, memang masih banyak petani yang miskin. Ya, jadi jawaban nomor 11 adalah alfa. Thank you Erin ya. Next selanjutnya 12 Alan bisa bantu Miss Elis baca soalnya Alan. Pada Ya. sektor agrikultur, keberhasilan kegiatan pertanian tidak lepas dari sistem irigasi yang baik. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menjamin ketersediaan air yang cukup. Ya, thank you Alan, betul sekali. Jawabannya untuk nomor 12 alfa ya, ketersediaan air yang cukup. Oke. Next, nomor 13 Zevanya Angelica. Halo, Zevanya Angelica. Bisa dengar suara Miss Elis? Oke, belum ada respon. Verisa. Verisa, bisa dengar Miss Elis? Iya, Miss. Iya, silakan Verisa, nomor 13 ya. Baca gininya enggak atau langsung? Langsung soalnya ya. Oke. Tujuan pemerintah memberikan subsidi pupuk pada petani. Bentar, nomor berapa? Nomor 13, sorry. 13 ya. Iya. Faktor penghambat pengembangan agrikultur di Indonesia ditunjukkan oleh pasangan. Gimana jawabannya? Halo? Verisa, ya, bravo. Ya, thank you. Sebentar ya, misalnya cek. Berarti nomor 13, bravo, Verisa masih, jawabannya masih kurang tepat, masih salah. Jadi jawaban yang paling tepat itu apa kira-kira? Ada yang bisa bantu misalnya untuk nomor 13, jawaban yang paling tepat? Halo, ini banyak ya anaknya. Di sini ada 19 partisipan. Ya, ayo, ada yang bisa bantu? Jawab nomor 13, kira-kira jawabannya apa? Oke, Monica Charlie, Areta Delta. Ya. Oke, thank you Monica sama Areta. Areta tapi jawabannya kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Monica ya. Jadi nomor 13 adalah Charlie. A2 dan B2 ya. 13 Charlie. Ya, silakan dicek LKS kalian masing-masing. Untuk Theodorisa misalnya saya nggak ngerti, maksudnya LKS-nya keselip gimana ya? Lagi keselip maksudnya apa ya? Oke, next lanjut nomor 14. Misalnya minta tolong, Jovan, adakah Jovan? Hai Jovan. Halo Miss. Halo Jovan, silakan. Nomor 14, baca soalnya Jovan. Jovan.
Pemerintah melalui Kementerian Tidak usah dibaca, Pertanian. Jovan, maaf, iya. wacananya nggak usah, soalnya langsung ya. Tujuan pemerintah memberikan subsidi pupuk bagi petani berdasarkan wacana tersebut adalah A. Oke, thank you Jovan. Tapi jawabannya Jovan masih kurang tepat. Ada yang bisa bantu misalnya untuk jawab nomor 14, jawaban yang paling tepat itu kira-kira apa ya? Moni, Erin jawabannya delta. Iya, betul sekali. Areta masih kurang salah. Tadi jawabannya sama seperti Jovan, alfa. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah delta. Menekan biaya produksi kegiatan agrikultur. Ya, sudah jelas di situ ya. Oke, next soal yang terakhir. Misalnya minta tolong Leti. Silahkan Leti. Halo, halo, Leti. Leti, bisa dengar suara Miselis, Leti? Leti. Oke, tidak ada. Monica, ini ada jawab nomor 15, Charlie. Ya, betul sekali. Langsung ya. Jadi nomor 15 itu adalah Charlie. Kalian baca soalnya, tingkat kesejahteraan pelaku sektor pertanian berbanding terbalik dengan potensi yang melimpah. Ya, kondisi tersebut diperkuat dengan pernyataan adalah banyak petani masih bergelut dengan kemiskinan. Betul sekali. Jadi jawaban nomor 15 adalah Charlie. Ya, oke. Next, sudah misalnya bahas LKS-nya ya dari halaman 33 sampai 35 yang bagian A. Jadi kita sudah jawab soal dan kita bahas nomor 1 sampai 15 ya. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan soal yang bagian B. Ini instruksi Mr. Arif ya. Jadi silakan kerjakan yang bagian B nomor 1 sampai 5. Silakan dijawab dulu, nanti kita akan bahas ya karena waktunya panjang. Masih panjang berarti sampai jam 11.30. Ya, iya betul Teoderisa. Halaman 35 yang bagian B. Kerjakan nomor 1 sampai 5. Ya, Miss Elis kasih waktu sampai jam 11:20. Cukup ya. Kalau nggak selesai tetap kita akan bahas sama-sama ya. Nanti akan Miss Elis jelaskan. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Kalau ada yang mengalami kesulitan atau ingin bertanya, silakan melalui forum chat ya. Kalau mau nyalakan mikrofonnya, misalnya persilahkan ya. Silahkan. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan, silahkan langsung chat Miss Elis ya. Miss Elis masih tunggu di sini. Kalau memang ada mau pertanyaan, Miss Elis persilahkan. Halo, anak-anak, sudah selesai? Sudah selesai? Oke, Erika, thank you. Bisa kasih reaction yang lainnya? Ya, thank you Areta, thank you Verisa. Ya, skip nomor 4. Oke, nggak apa-apa. Oke, thank you. Baik, sekarang kita akan bahas dulu nomor 1 ya. Jadi ekonomi maritim dan ekonomi kelautan memiliki pengertian berbeda. Jelaskan perbedaan keduanya. Ada yang bisa membantu misalnya apa itu perbedaan dari ekonomi maritim dan ekonomi kelautan? Oke, silakan. Iya. Oke, thank you Tederisa. Ada yang bisa bantu misalnya? Ayo, silahkan di chat boleh, nyalakan mikrofonnya. Oke, Erika, ya, ekonomi kelautan. Yang lainnya silahkan kasih komentar, kasih pendapat kalian menjawab melalui forum chat. Kalau nggak bisa, nyalakan mikrofonnya, ngomong sama Miss Elis. Ya, ini oke. Erika, ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi di wilayah pesisir dan lautan serta di darat. Sedangkan ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatan pembangunan, serta pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Iya, betul sekali Erika, thank you jawabannya. Ya, jadi ekonomi kelautan itu ya berarti mereka mencakup di wilayah pesisir.
Ya, di pesisir, berarti wilayah pesisir itu pantai ya, pantai-pantai. Terus lautnya serta daratan. Itu ekonomi kelautan beserta sumber daya alam laut ya. Nah, itu yang disebut dengan ekonomi kelautan. Sedangkan ekonomi maritim itu berkaitan dengan transportasi laut, terus industri galangan kapal, perawatan, serta pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, serta industri dan jasa yang terkait. Nah, itulah yang disebut dengan ekonomi maritim. Ya, di sini Theodoresa jawabnya bertumpu pada hasil lautnya. Iya, betul. Ekonomi kelautan bertumpu pada hasil lautnya. Tapi bukan hanya laut aja ya, berarti di pesisir pantai sama daratan. Ya, terus ekonomi maritim ya bertumpu pada transportasi, industri galangan kapal, terus ada berkaitan dengan pelabuhan, dermaga. Nah, itu yang disebut dengan ekonomi maritim. Jelas ya anak-anak ya? Jelas ya perbedaannya ya. Jadi sudah jelas. Tapi kalau kita lihat ekonomi kelautan dan ekonomi maritim itu sama-sama tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat. Ya, tujuannya sama tetapi perbedaannya ada ya. Jelas ya? Sampai di sini ada pertanyaan untuk nomor 1? Tidak ada? Oke. Nanti kalian bisa menjawab soal nomor 1 itu ada di LKS ya. Ada di LKS di situ di halaman 24 yang bagian A. Nah, di situ kalian bisa lihat perbedaan antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Ada pertanyaan sampai di sini tentang ekonomi kelautan dan ekonomi maritim? Jelas? Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita akan lanjutkan lagi nomor 2. Untuk Leti, bisa bantu Miss Elis jawab nomor 2, Leti? Ya, Miss. Iya, silakan Leti baca soalnya sama kira-kira jawabannya nomor 2 apa ya? Baca soal, Miss. Boleh, silakan. Kondisi pelayaran di Indonesia masih belum optimal untuk meningkatkan perekonomian negara. Yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas sektor pelayaran yaitu menghilangkan keterbatasan transportasi di pulau-pulau terpencil. Menghilangkan keterbatasan. Oke, thank you Leti. Ada lagi? Itu aja jawabannya Leti? Oke, baik. Tadi jawabannya Leti untuk nomor 2 adalah menghilangkan keterbatasan transportasi. Ya, jadi transportasi yang sangat terbatas itu dihilangkan. Ya, jadi biar bisa penghubung antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Ya, oke, thank you jawabannya Leti, betul sekali. Ya, ada lagi yang mau bantu menjawab? Ini ada Erika, misalnya saya akan bantu meningkatkan pembangunan sarana-sarana yang berhubungan dengan pelayaran seperti kapal dermaga. Oke, betul, sama ya. Tadi Leti juga jadi menghilangkan perbedaan ya antar transportasi itu. Jadi semuanya harus sama. Jadi setiap daerah, setiap pulau harus memiliki sarana prasarana yang sama. Tidak ada perbedaan. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, transportasi harus didukung karena kalian ketahui bahwa Indonesia terdiri dari pulau-pulau, ya perairannya sangat luas, jadi perlu sekali transportasi laut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayaran. Ya, yang dilakukan itu adalah meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayaran. Ya, sumber daya manusianya dulu anak-anak ditingkatkan, diperbaiki. Ya, kalau sumber daya manusianya sudah baik, ya berarti semuanya juga bisa berjalan dengan lancar. Tapi kalau kita lihat untuk kelautan di sini, sumber daya manusia kita sangat terbatas. Ya, sehingga mengalami kesulitan. Yang perlu diperbaharui adalah SDM-nya dulu ditingkatkan anak-anak. Ya, jadi perbaiki sumber daya manusianya. Yang pertama meningkatkan sumber daya manusianya. Terus yang kedua, kalian adalah apa? Industri galangan kapalnya juga harus ditingkatkan.
Masa negara kita, negara perairan, ya industri galangan kapalnya sangat terbatas. Tadi yang Leti bilang betul. Jadi masih keterbatasan dalam hal transportasi. Ya, kalau terbatas transportasi, kasihan dong gimana? Untuk akses ke daerah-daerah yang terpencil dan yang sulit terjangkau itu sangat sulit. Tetapi kalau memang dikasih transportasinya, ya, jadi akses menuju ke daerah yang terpencil dan daerah yang sulit dijangkau lebih gampang. Ya, jadi itu yang kedua. Terus next yang ketiga apa? Perlunya ditingkatkan ya tadi sama jelas transportasi laut perlu ditingkatkan. Ya kita bayangkan aja nggak usah jauh-jauh kita ambil Pulau Bali menuju dari apa Gilimanuk ke Ketapang. Ya, kalian bayangkan jika seandainya di situ tidak ada transportasi laut, tidak ada tempat feri penyeberangan. Ya, akses kita apa? Terputus. Ya, walaupun akses lewat daratnya itu ya terputus nggak bisa. Ya, jadi apapun jadi misalnya semua produksi makanan atau apa yang berkaitan dengan jual beli dari Bali ke Jawa, Jawa ke Bali itu terhambat karena tidak adanya transportasi laut. Ya. Kalau lewat udara bisa, betul bisa, tetapi biayanya sangat mahal. Ya. Nah ini, jadi yang harus memang ditingkatkan dalam sektor pelayaran itu perlu ditingkatnya transportasi laut. Ya, jelas ya. Untuk sarana, prasarana itu apa ya? Yang kayak gimana? Ada yang bisa membantu misalnya prasarana? Kalau kita pernah mendengar sarana dan prasarana. Yo, berarti benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Ya, jelas ya, sarana dan prasarana itu adalah benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Ya. Sarananya misalnya bus, prasarananya apa? Jalannya. Kalau tidak ada jalan, berarti bus tidak bisa. Ya, iya kan? Nah, sama. Sarananya apa? Ada pesawat terbang. Prasarananya apa? Ada airport. Ya, tempat landasan pesawat. Ya, nah itu maksudnya prasarana. Ya, thank you ya. Galangan kapal itu apa? Oke, tempat galangan kapal. Ada yang tahu galangan kapal itu maksudnya apa? Tempat pembuatan kapal, industri kapal. Ya, jelas ya, tidak dari saya. Oke, baik selanjutnya. Tapi waktu kita sudah habis ya, masih ada 3 menit. Ya. Next, nomor 3. Sekarang pertanyaannya, jelaskan 4 arah tujuan pembangunan bidang kelautan di Indonesia. Ada yang bisa jawab? Nomor 3. Ada yang bisa jawab nomor 3? Iya, betul. Halaman 25-26. Untuk jawaban nomor 3 ada halaman 23 dan 26. Ya, yang pertama tujuannya adalah pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu kesejahteraannya harus diperhatikan. Ya, anak-anak, jangan hanya memperhatikan untungnya atau apa, tetapi juga harus diperhatikan ya pelaku usahanya. Pelaku usahanya siapa, Miss? Nelayan, ya, pembudidaya ikan. Terus siapa lagi? Masyarakat kelautan, ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Tingkat kesejahteraan mereka harus diperhatikan. Ya, oke Milo, silahkan ke toilet. Nah, itu jawabannya. Terus selanjutnya terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Sumber daya laut itu harus dilestarikan, ya, dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, ya, dengan bijaksana. Ya, sumber daya alam yang ada di Indonesia kita harus pergunakan dengan bijaksana. Ya, jelas ya anak-anak. Terus yang keempat, menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Iya, laut. Walaupun Indonesia terdiri dari beberapa pulau-pulau kecil dari Sabang sampai Merauke, ya, jadi laut itu sebagai sarana pemersatu, ya anak-anak. Jadi makanya harus adanya transportasi laut yang memang mendukung masyarakat yang pedalaman, yang sulit dijangkau, ya itu, ya, jadi pemersatu bangsa. Oke, next itu sudah nomor 3, nomor 4, ya masih ada 1 menit.
Kondisi sebagian besar kegiatan pertanian Indonesia saat ini bertumpu pada orang tua yang secara produktivitas sudah menurun. Ya, sementara itu generasi muda kurang tertarik pada sektor pertanian dan memilih profesi lain. Bagaimana langkah pemerintah dalam mengatasi masalah regenerasi tersebut? Ya, jelas. Coba kalian yang punya adik di rumah, tanya sama adiknya. Dek, kira-kira besok sudah besar cita-citanya mau jadi apa? Coba tanya adiknya. Kalau adiknya ada yang jawab, mau petani, ada nggak? Coba kalian perhatikan, ada nggak cita-cita adik kalian menjadi seorang petani? Ya, kalau zaman sekarang, misalnya ketemu anak-anak kecil ditanya cita-citanya mau jadi apa? Dokter, presiden, insinyur, astronot. Ya, semuanya cita-citanya yang tinggi, tapi nggak ada yang cita-cita jadi petani. Nah, ini adalah jadi Iron Man ya. Jadi inilah yang menjadi prihatin pemerintah. Ya, kalau kalian lihat para petani itu adalah generasi yang tua-tua, tetapi regenerasi yang muda nggak ada. Ya, mereka nggak ada yang mau jadi petani. Nah, ini adalah peran penting dari pemerintah. Salah satunya yang dilakukan adalah dengan adanya teknologi yang lebih baik, ya, penerapan teknologi yang lebih modern dalam bidang pertanian, sehingga kaum muda atau generasi muda ini tertarik untuk menjadi para petani yang hebat. Ya, satu teknologi dulu. Terus yang kedua perlu adanya apa? Ada program penumbuhan wirausaha. Jadi masyarakat dikenalkan menjadi wirausaha sebagai petani yang modern, petani yang memiliki wawasan yang sangat luas, ya. Jadi itu yang perlu dilakukan supaya generasi muda itu mencintai profesi sebagai petani. Ya, terus yang ketiga adanya lulusan-lulusan terbaik atau perguruan tinggi yang sangat membantu dan menentukan masa depan petani. Jadi dibuka suatu universitas jurusan pertanian, jadi masyarakat biar tertarik. Oh, ini loh program-program dari pertanian. Nah, ini loh mereka mengenalkan dari perguruan tinggi tersebut, memperkenalkan. Ya, bagaimana menjadi seorang petani yang lebih modern, ya, yang lebih baik, yang lebih maju, yang tidak ketinggalan, ya. Nah, itu adalah langkah-langkah yang memang harus dilakukan, ya. Selanjutnya untuk nomor 5, peran penting sektor pertanian bagian perekonomian nasional itu ada di LKS, kalian bisa lihat, ya. Itu ada di LKS halaman, sebentar ya, waktunya sudah mepet, halaman 30 yang bagian B. Nah, itu untuk jawaban nomor 5. Ya, peran pentingnya yang pertama adalah menyerap banyak tenaga kerja. Ya, sudah jelas pertanian, sektor pertanian yang paling penting adalah menyerap banyak tenaga kerja. Itu sudah pasti. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja. Terus yang kedua, sebagai penyumbang dalam pendapatan nasional. Hasil pertanian itu sebagai pendapatan nasional. Akhirnya devisa negara bagi negara Indonesia. Terus yang ketiga, devisa negara sudah pasti penyedia sumber pangan bagi bangsa Indonesia. Ya, karena kita negara pertanian, negara agraris, maka sebagai penyumbang ya pangan bagi masyarakat. Terakhir adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Kalian lihat, sektor pertanian itu dilakukan di masyarakat desa sehingga membangun masyarakat desa sehingga pertumbuhan ekonomi di masyarakat desa lebih terbantu, meningkat. Ya, jelas ya. Oke, itu jawabannya sudah misalnya bahas dari nomor 1 sampai nomor 5. Ya, sudah jelas ya karena waktu kita sudah mepet dan misalnya sudah korupsi waktu 3 menit. Ya. Jadi kalian persiapan materi yang terakhir ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada, kasih dong reaksi biar misalis tahu kalian benar-benar mengerti apa yang misalis jelaskan. Mana reactionnya? Oke, thank you semuanya ya. Tetapi oke, Verisa, Erika, Rahel, Areta, Theoderisa, yang lainnya mana? Evra, Edeta, thank you ya. Oke, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, misalnya minta tolong Wayan Nara bisa bantu misalnya dalam doa. Nara, bisa? Ya, Miss. Iya, silakan ya. Kita tutup dalam doa. Teman, mari kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini sudah membuat Miss sudah membimbing kami dalam pelajaran IPS dan juga membimbing kami dalam fokusan dalam belajar. Terima kasih Yesus, amin. Amin, thank you. Terima kasih semua. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan. God bless you. Excuse me.
Hello, everyone. 8A, are you ready? Hello, can you give me your reaction, please? Yes, Arita, thank you. Verisa, Erika, Dea, I've got no problem with your internet connection. Nara, Lexia, whoa, Lexia, Jovan, Erika, and what about Paku? Paku, Vika, yeah, Vika. All right, class, thank you for responding my greetings. So I guess it's not too late to say Happy Imlek New Year for some of you who celebrated it, and also Happy Chocolate Day. Oh no, chocolate. Happy Valentine Day, yeah, for those who like to celebrate it. And most of all, I'd like to congratulate you on your success. Yeah. In Teti Live yesterday, Teti Live. That was wonderful. I could watch and listen to your presentations. That's great. Yeah. Congratulations to all of you. Now, our agenda today, it is high time we end Unit 12, which deals with past simple and past continuous. Yeah? And then it is advisable to start Unit 13, which deals with recount text, specifically personal recount text. And then we are going to have a quick review, very quick review on mixed tenses and past simple and past continuous, right? And as usual, we are going to have just a little evaluation of what we have learned so far, right? Now, how many of you want to have a kind of warming up? Yeah, like warming up. So what do you think they are? They are. Is it okay if we play a little game? Yes, thumb up. I want one or two more confirmation. Yes, they are okay. What about you, Rachel? Hi, Rachel. And let's say Anya. Where's Anya? This is from Alan. Oh, Alan, as I texted you the other day, I should extend my deepest condolences for your loss. Yeah, hope you are still strong. Yeah, of course, you're strong. Yeah. From Arita Alan to Stefania, A to Z. Where is Anya? Anya, where are you? Here you are, Anya. Would you care? Hello. Hello, Kenya. Would you like to play a game, just warming up? What games? Yeah. You still remember the one that you like Hood when you were in grade 7? Kahoot. Okay. All right, class. Now let's take about 7 minutes to play this one. I'd like to share and start this one. Okay. Here you are. Right. Oh, and I'd like to share. Would you please prepare your HP, please? As grade 7 student said, it is impossible to live without HP. Okay, now I'd like to share this one. Oh, yeah. So here you are. All right, now start, adjust the volume to just give us some music for you. All right, now class, Elita raise hand. Yes, Elita. Yeah. So wait a minute. I'd like to stop share first. Well, I don't need that video so far. Okay. Thank you for reminding me. They are, whoa, forgetful. I'm getting older. Right. Now, I just stopped our
pause it. Why? Because we just play game. I don't think that we need to record. Then I've got to resume it. Okay, now it starts recording. Now let's continue. That is reminders. KI 4, KI 3. Let's do the quick review exercises. Wow. Now, what do you think? Let's do this. I'd like to share this one. Oh, no, not yet. Not yet. Here you are. I have to close this, and here you are. Share, and on you go. All right. Right? So this is the review of mixed tenses that we discussed last week. Okay, I will talk about it later if you prefer. In fact, you can reread in our PowerPoint slides in Moodle Learning System. Then you can study that. And the basic tenses are important for your writing lesson. Yeah, I believe so. And everyday language use. So just remember at least 5 or 6 basic tenses, and then you can write a very good, hopefully good composition. Please note the use of complete and right verb forms in each number. For example, so this is present, past, future, present perfect, and past continuous. Is it past continuous? Yeah. And they are mixed, yeah. So let's try. Wait, I haven't shared it. Is it quite clear? Whoa. Chat. Here you are, chat. Okay, chat. Okay, I'll answer it right now. Dea. Wow, that's great. Who answered this? Dea. Wait. Yes, for giving your opinion or telling about your experience, I think it is individual work. Yeah? Except for discussing about what you like, choosing thing and comparing disasters. You can work in group, but for telling about your experience, I think that is very personal, individual. I think you can do it on your own. Now, then, whoa, right, yes. So my sister often, that's true, Dea, I write it for you rather than giving or sharing the remote control. That's going to be long. Walk, all right. Tony studied, are you sure? Yeah, let's check. Okay, I'll type it for you, just exactly the same as your answer, and then we will check it. Yeah, visited, and then number 4, what was your answer? Made. Yeah, and then number 5, no. Yeah. So 6, 7, 8, 9, 10, please. Anyone over who can answer this? Type in the chat box. Come on. Yeah. What about you? Let me check. Efra or Erica? Yeah. What is your answer, Dea? You can still continue. Yes, Dea, number 6, 7, 8, 9, 10, so that I can put it in there, and then after that we will check them together. So, Alan. Oh, Alan. Yes, Alan will take. Okay, I'll put it here. We'll take. Actually, I'd like to share the remote control, but this is quicker. Efra to me. Efra took. Well, okay, we will check it later. What about number 7, Efra?
So Efra, number 7. Harry usually between brackets drink. Okay, there. Well, I think I can type it for all of you, and then we'll check it. The student are submitting. You sure submitting? We will discuss it. Yeah, we will. I'll just fill it out just exactly as your answer. Number 9, not playing. Not playing. What is the B then? We. What is the B? The present simple B form of we. We should agree with what? Thank you. Thank you. That's great. We are not playing. Yes. And then last number 10, Jane. Jane is here. Oh, Jane. Jane is in the grade 9. Jane not come to school yesterday. Of course, the answer is Jovan and Kesia. Kesia, you know that. Oh, come on. You can't say didn't come, Efra. Okay, did not. You know, I make it case sensitive. So if you use contractions, you will be considered wrong. Did not come. Okay. All right. Now, thanks. Now let's check. Click this one. Click. So the red one, the red ones are wrong. So let's see. Number 1. My sister often walks to school, of course, present simple, often with the adverb of frequency. Often, it refers to habitual action, yeah, routine. Then walks, as my sister, the pronoun is she. It refers to the third person singular, and then you add s, of course, yeah. And then the key, please note the user complete. No. I mean the time reference. The time reference is at the moment. At the moment is more or less the same as now, right? You can't use past, yeah, past tense studied, but what? What is the right tense for this? At the moment. Not quite right there. What about you, Cass? Kesha. Oh yeah, Letty is here, and then Erina and Nico. Rachel. Hi, Rachel. What was your last post? Studying, that is partly right. It must be complete. What is the B form? Studying. No. Yeah, very sad. That's very good, very sad. So Tony is studying. Yeah, why is Tony is the third person singular he, so it takes is. In the phrase, the phrasal verb is studying. That refers to present progressive or present continuous tense. And then last Sunday, of course, that's right, we visited last Sunday, regular verb, you just add D or ED. And then number 4, when I came home yesterday, my mother, are you sure number 4? Come on, number 4. We just studied that past continuous tense. Something was happening and then another thing interrupted. So who can correct number 4? Number 4, yeah, they are. That's right, mother. But my mother, do you use was over? Oh, come on, singular, right? Singular, the third person singular. You use was over. Was, of course, yes, that is was. Then my mother was making, oh, I'm sorry, making, yes, okay. So when I came home yesterday, my mother was making banana cake, so I like that banana cakes. And Erin, oh Erin, saya sudah mengenal Erin sejak
Ya, sampai sekarang pun saya kenal. Jadi nomor 5 apa? Yeah, that's right. Have known. Siapa yang jawab ini? You need aqua? Sorry, I need aqua. Yeah, that's great. I also need it. Dea, if only I had it right now. Now I have known. That's right. Yes, very sad. Thank you. It should be I have known. You use present perfect, right? I have known Erin since she was in grade 7. So since and for, they refer to present perfect usually. Yeah? In the future, artificial intelligence, yeah, will take over a lot of chores and dangerous work. Do you think so? Well, yeah. Harry usually drinks a cup of coffee before working. I do too, so do I. Harry usually drinks, present simple, and then refers to the singular, the third person singular, drink, you need S. The students are submitting their assignment. Are you sure you use are submitting? Kalau menekankan hasilnya, tentu saja kita menggunakan present perfect, right? Oh no, tidak ada not di sana, Dea. What do you think? Jadi anak-anak atau siswa-siswa sudah menyerahkan, sudah setor tugas sign-nya. Apa? Yeah, that's it. Whoa, have submitted. Yeah. Yeah, I really want to hear Rachel and Letty's voice. No, what's your comment, Let and Rachel? The students have submitted. The students have submitted. What about Dea? Dea, Teta. Later, you could tell us your experience when you were at home. I believe that you must have a lot of ang pao. The students have submitted. Yeah? Not really masih submit, tapi sudah ya, sudah itu tidak harus berlanjut ya. Kalau masih berlanjut kan present perfect continuous tense, tetapi karena kita mementingkan hasil atau impact-nya dari suatu perbuatan, misalnya I have eaten, itu menekankan ya saya sudah makan. We don't focus on the time reference, bukan pada waktunya, tetapi pada hasilnya. For example, I have closed the door. It means that the door is now closed. Yeah? What time? Well, I don't know. I just have closed it. Yeah? And then outside, when the teacher came. Yeah? When the teacher came. Ini adalah action yang menginterupsi satu tindakan. Betul, kalian sudah menggunakan continuous, tapi kan bukan present continuous, tapi harusnya apa? Yeah, that's good. Were, ya, were not playing. Masukkan di sini were. So we were not playing outside when the teacher came. When the teacher came, we were not playing outside. Well, we were in the classroom. Yeah. Terus sekarang Jane did not come to school yesterday because she was sick. Okay, now let's check it to get the class. Oh, wait a minute. What's wrong with this? I'd like to drag it here and click. Wow, sudah betul semua. Yeah, that is our discussion for the mixed 10. And I believe that is a kind of revision. So how much time do we still have? 12, 20, 21. It means that we still have about 1, 2, 3, yeah, for 20 minutes. Oh, that's great. Right, let's continue. Now, and this one is, I think it's better do langsung saja ke activity 3, 9, 10, and 14 are very easy. Yeah? So I'll just pick up one. I think last week we did it. So let me ask the captain of the class, Erina. Hi, Erina. Erina.
Erina, are you with us, Rina? Oh ya, Erina, Monica Erina. Minggu lalu itu kan kita sudah bahas ini ya, mungkin Dea juga masih ingat, to everyone. Saya just pick up the some numbers, tidak semua dibahas, kalian bisa, you can do it on your own. They are not difficult. So this is page 147, activity 3. Activity 3. So now just tell me, sudah atau belum ya? Sudah ya? We discuss it. I will pick out the 2 numbers on each activity, and then, oh yes, I think we have. Yeah, yes, we have. Thank you, Dea. Let's conclude it number 8. Would you please read number 8? Ya, yang sebagai kesimpulan saja, coba kita baca nomor 8. Silakan Dea, nomor 8. Halaman 147. Ya, nomor, if you can use your mic, please. Mister. Yeah. Would you please do number 8, Dea? The last number. Yeah, the last number. They are at home now, but last week they were on holiday. Wow, thumb up. That's great. So the conclusion is everybody has already understood that, I believe. Yeah. And then let's go on to 153, 152, 152, 153, activity, what is it? Activity 9. Ya, we have, jadi kesimpulannya 15253 K. Ya. I believe that we did it. Halaman berapa? I share it with you, Pako. Ya, halaman 152, 153, activity 9 sudah ya, Pako? Iya. Lalu sekarang nomor 7 dan 8 sebagai kesimpulan. I just want to hear what is it? Rachel? Rachel, are you with us, Rachel? Hi, Rachel. Can you activate your mic, your audio system? Yeah. Can you read number 7 and 8, halaman 153? Ya, yang terakhir saja. Ya, sebagai kesimpulan, we have, yes. Yeah, Rachel. She's trying to get connected, and I believe internet problem. No. What about you, Data? Hello, Data. Are you with us, Dad? Page, oh, come on, Rachel. Page 153, 553, 78. Don't tell me that you are still updating your status right now. No, you're still studying. Oh, now number 7. That is 153, 153. Ya, 153. Kita baca kesimpulannya. 153 nomor 7. Time indication-nya adalah last year. And of course, we have to use the past simple, right? And then, what is the verb? Tepatnya apa? Ayo, siapa yang bisa? Dea, Alexia, Areta, Erika, ayo siapa saja? Come on, let's do it quickly. Nico aja, Nico. Halo, Nico. Nico, number 7. Yes, Rachel, number 7. Can you use your mic? We left our holiday. Is it so? I'm not sure if you can. Is there any better? I mean, another alternative for number 7? Ya, Dea, silakan Dea. Iya, Dea. Apa Dea? We enjoyed our holiday last year. Wow, that's it. I hope you did. Yeah? We enjoyed our holiday last year. Did you enjoy your homecoming, Deta? Homecoming. All right, number 8. I think number 8 we can finish it. I think we can go on to
with halaman 153 activity 10. Lalu kita lihat ya, sekarang yang activity 10. Ya, activity 10 153 Pako, nomor activity 10 nomor 5. Sekarang nomor 5. Activity, I thought you were saying activity 8. sorry. Did I say activity 8? Activity 8, you can do it on your own. Yeah, very easy. Yeah, Rachel. So you can consult your dictionary at the back page of your dictionary. Then you can say, today began, yesterday began. So you just need the past form: fly, flew, hear, heard, take, took, drive, through, etc. Yeah, you need to memorize it. Now, Dea, nomor 5. When he was young, my father played volleyball, but he did not play basketball. So easy. So if you want to make a negative sentence, you just put did not and then the base verb. Did not infinitive ya. Jadi kata kerja yang pertama. Lanjut 155 was, were 155. Oh, very easy. So I just take at random. 155 activity 14. Nah, kita ambil 2 nomor saja. Yes, you can do it. You can do it at home, but let's practice it orally because we don't have much time. Now, sekarang halaman 155, Pako 155, activity 14, ya. Coba nomor 9 dan 10. We just choose was or were. Very easy. It refers to plural. That is the third person plural. Of course, you use a were, right? But if it is singular, you use was. Yeah, easy. Now, they are, what's it? They are, oh, okay. While the men were fixing the roofs, the women were cooking dinner. Oh, that's great. While the man is only one man, but this is the men, more than one man, so plural. Were fixing the roofs, right? Thank you, Dea. And then number 10. Number 10, you said was. It was raining heavily when I got up. Whoa, that's good. It was raining heavily when I got up. So in conclusions, you have finished past continuous. Yeah, very easy. And don't forget, you do it on your own for those who haven't done it. You haven't done the exercise, and then you can continue at home as a practice. Now it's time to have this side, the nilai PS. Sudah nilai PS, ya. Let's go to this. Yeah, everyone. No, not number 1 there. That is halaman 157 seperti yang tadi saya katakan, activity 15. Nah, saya akan ambil nilai PS ya, nilai PS untuk past continuous. Di sini, you see there are only 10 numbers. As usual, one number is worth 10 points. If you can answer all 10 numbers correctly, and then you get 100%, right? Okay, now let's do it. Now I just want to ask for a confirmation. Now, Anya, hello, Anya. Hello, Anya. Anya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'd better ask Jovan. Where is Jovan here? No, Goldie, Milo, yeah, where is Alexia, Elita? No, I think I asked Gold. Hello, Goldie. Hello, Goldie, are you there? Gold? Wow, that's great, yeah. Oh, not at this Zoom. Oh, sorry. What about Milo? Milo, are you there, Milo? Milo. Ya, Milo, kira-kira 5 menit saja bisa? 10
10 soal ini ya. Ya, ya, suara Mister patah-patah di saya. Oh, patah-patah. Oke. Baiklah, jadi 5 menit dari sekarang. 1, 2, 3, 4. See the daftar nilai ya. Okay, I'd like to go to daftar nilai. Where are you, daftar nilai? See, so click nilai 8 ABC. Oke. Nilai 8 ABC. Oh, wait, yeah, sorry. 8B dan 8C yang belum. Ya, 8A sudah ya. Wow, that's great. So I'd like to share to you. Okay. Now start recording video and everything is complete. Otherwise, they will remind me again. Now I'd like to share screen. Wow, you know, class, in this classroom, there is a good smell of food. I'm so hungry right now. Yo, what share? All right, I'd like to share this one. Yes, yeah. Nah, ternyata di sini sudah ya. Oh, I'm so sorry ya. We have already discussed that class. So nilainya bahkan sudah masuk, but there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 students who haven't. Deta, Elita, Paco, Lexia, Nico, Rachel, Nara. Come on, Rachel. Ya, kok belum ada nilainya? Now, let's check it once again. Ya. Okay, check it once again. Siap-siap untuk ke-7 anak tadi, teman kita. Deta yang masih kosong, lalu Elita, lalu Paco yang minggu lalu nilainya perlu diperbaiki. Lexia, halo Lexia. Kemudian Nico, and then Rachel, and then Nara. Nico, ya, udah ya. Nah kita chat apa? Loh, ini halaman biasa. Oh, sorry, that 100. Why do you type 2? Okay, I'm sorry, I forget it. Now 100, right? And then dia masih tanya halaman berapa, Mister? Oh my goodness, Deta. Whoa. Oh, good evening. Good evening was attacked by N. Yeah. Come on, guys. You really have a good sense of humor. Now, sekarang kita periksa, ya. Thank you, Dad. Kita periksa. Terus yang lain langsung nanti isikan, ya. Isikan. Kita periksa sekali lagi. Halaman 157, activity 15, karena sudah. Mari kita baca tiga saja biar cepat. Karena waktunya now 12:36 on my HP, on your computer juga ada. So my goodness, only 4 minutes. You think it is enough? I don't think so. Right, so cepat-cepat saja untuk ke-7 anak ini kita baca. Alan bisa minta bantuannya. Alan, tolong baca 1, 2, 3 untuk periksa agar ke-6 anak ini bisa cek pekerjaannya. Ya, nomor 1, 2, 3. Would you please read them quickly? Oh, one. Yes. I was walking across the park when a man stopped me. Yeah, I was walking. Dengarkan. Nomor 2. We were playing hide and seek when the light went out. Yes, went out. Nomor 3. The children were playing in the garden while the parents are having a discussion in the living room. Nah, bisa langsung aja 45 Alan, karena sudah bisa mic-nya bunyi. Nomor 45. While we were having lunch, the postman came. Yes, came. And then number 5. Be careful.
What were you doing when the earthquake happened? Wow, that's great. What were you doing when the earthquake happened? Following intonation, Alan, because you don't need yes or no answer, right? So 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang bisa nyalain apa audio? Dea bisa, Dea? Oh, iya, dia. Nomor 6, 7, 8, 9, 10. Tolong dibaca biar teman yang belum bisa periksa. We were enjoying the dance when the reporter arrived. I was writing my journal when someone knocked on my door. Slow down, please. We were enjoying, yes, number 7. I was writing, yes, number 8. The girls were planting trees while the boys were watering them. Wow, yeah, Number that's right. And The- number 9. Librarian was helping the children at the moment. At that moment, so the librarian was helping. Yes, you're right. Number 10. The mountain climbers were climbing on a mountain when the landslide happened. Yeah, that's good. The mountain climbers were climbing the mountain when the landslide happened. Thank you. So those have been answered. There are no more excuses for these 6 students. Yeah. Data okay, Elita, Paku, Alexia, Nico, Rachel, Nara. So you check your work and just tell me your mark. So Dea, would you please? I ask you to do a favor to collect their mark, the 6 students, and then would you please tell me? Or in fact, if you would like to fill them out by yourself, it's okay. But don't want to bother you, just tell me. Okay, class, now what time is it? Now this is 12:40. Yeah, I think it's time for lunch. Oh, no, more lunch for. It's time for us to end our meeting. And then I'd like to say goodbye. You've been very active and participating. And I like this class very much. Grade 8A. Yeah, from A to Z, from Alan to Zephaniah. All right, now stay healthy. See you next week. Hope everything is okay with all of you. I'm off now. Bye-bye.